pasal tentang masalah istinja. Jadi harus dibedakan mana istinja, mana tinja. Kalau tinja apa? Tinja apa tinja? Tinja WC. Kalau istinja itu adalah bersuci. Kalau zaman dulu itu memakai batu. Nah, kalau sekarang apa yang bisa disamakan dengan batu? Jadi tidak harus memakai batu, tapi apa yang sama kadarnya dengan batu. Di sini kita bacakan dulu di dalam kitab Sabinatun Nazar. Faslun surutu ijazahil hajari samaniyatun. Pasal yang menceritakan atau tentang masalah syarat istinja memakai batu. Syarat istinja memakai batu ini sama niatun ada 8. Ayakuna mithalatati ajali. Yang pertama itu harus ada dengan 3 batu. Yang kedua adalah wa ayyunkiya al-mahalla. Yang ketiga wa alla yajiba an-najasu wa la yutaqiba. Yang akan kita bahas tidak akan membahas masalah batunya. Karena kalau kita bahas tentang masalah batunya akan terasa susah. Lalu kita cari kadar. Yang dibahas di sini adalah syarat beristinja dengan batu. Yang menjadi pertanyaannya yang akan kita bahas pada malam ini adalah istinjanya. Apa istinjanya? Nah, istinja di sini ada syaratnya. Kalau tadi masuk itu ijazahil hajari, kalau akan saya bahas adalah syarat istinjanya. Syarat istinja di sini adalah ada 3. Syarat istinja di sini ada 3. Mana yang 3 itu? Yang pertama kita harus tahu alat yang akan dipakai. Ya, alat yang akan dipakai. Alatnya apa sih buat istinja itu? Nah, yang kedua adalah caranya. Gimana cara istinja itu? Yang ketiga adalah tempat yang akan dibersihkannya. Itu syarat istinja. Yang pertama adalah alatnya, yang kedua caranya, yang ketiga adalah tempat yang akan dibersihkannya. Sebelum itu kita bahas apa hukum istinja. Hukum istinja itu ada 4, tergantung kondisinya. Dan istinja bukan pengganti ketika tidak ada air. Kalau pengganti tidak ada air namanya tayamum. Kalau istinja itu harus dilakukan walaupun tidak ada air. Nah, hukum yang pertama, istinja itu adalah wajib. Wajib apabila yang dibersihkannya itu keluarnya itu basah. Apabila yang keluarnya itu basah. Jadi istinja itu membersihkan kotoran yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang. Kalau keluar dari lubang depan namanya apa? Kalau keluar dari belakang, ngisi. Itu. Nah di sini ada kategorinya. Wajib istinja hukumnya kalau yang keluarnya itu basah. Kalau kita habis buang air kecil, basah apa kering keluarnya? Apakah yang keluarnya kayak kotoran domba? Ya taruh basah, di mana-mana buang air kecil itu basah. Maka wajib istinja. Istinja itu untuk menghilangkan najis, kalau air untuk menghilangkan bau. Kalau orang sudah istinja terus dipakai lagi dengan air boleh, lebih bagus. Dimana kalau istinja saja tidak memakai air sah kalau kita mau melakukan sholat dan yang lainnya. Karena dengan air istinja itu menghilangkan najis. Satu hukum istinja adalah wajib apabila yang keluarnya basah. Yang kedua adalah sunnah.
Beristinja sunnah apabila yang keluarnya kering. Contoh buang air besar, ada nggak yang buang air besar itu kering? Saking apanya? Saking gedenya itu si TAI, saking gedenya keluarnya sangat gede ini keluar, jadi nggak basah, kering. Misalnya yang keluarnya kering, maka hukum istinjanya sunnah. Istinja monggo, nggak apa-apa. Ya kering mah kayaknya nggak ada yang keluar kayaknya kalau kering mah ya. Nah, yang ketiga adalah hukumnya makruh apabila yang keluarnya itu keringat. Yang keluarnya keringat. Ya, itu mah keringat bukan sebagian dari najis, maka makruh ketika kita melakukan istinja. Yang keempat adalah hukumnya mubah apabila anginnya saja. Jadi kalau misalnya lagi kumpul bunyi ngik misalnya, nah itu kan angin yang keluar, gak usah istinja. Kecuali kalau anginnya keluar itu sama apanya? Sama air, itu bukan angin lagi, busiat namanya. Ya, nah, ya. Jadi kalau ini yang keluarnya adalah apa? Anginnya saja, maka hukumnya mubah. Tuh, berarti bisa dikategorikan secara umum istinja itu harus dilakukan karena manusia yang normal mengeluarkan kotoran itu pasti adalah basah. Nah, baik lagi kepada syarat istinja tadi. Syarat istinja tadi itu yang pertama harus tahu alatnya. Dari alatnya ada 5 ciri. Ciri yang pertama harus benda padat. Batu padat. Nih balik lagi, kita samakan datiahnya dengan batu. Jadi kita nggak membahas batu. Yang mana batu ini benda padat, berarti kita harus mencari dengan benda padat. Oke, satu benda padat. Yang kedua adalah harus suci. Walaupun benda padat tapi tidak suci, maka tidak bisa dipakai. Ya. Yang ketiga adalah harus kering. Jadi tidak boleh basah, walaupun benda padat, walaupun suci, tapi kalau basah tidak sah. Karena yang akan kita bersihkan adalah tempatnya basah, najisnya basah. Kalau kita pakai lagi dengan urusan basah, maka tidak akan sah. Bisa dikategorikan yang pertama harus adalah bendanya apa? Harus benda padat, kedua suci, ketiga kering. Yang keempat adalah harus mengangkat kotoran. Batu tuh Pak mengangkat benar. Nah, yang keempat mengangkat. Percuma iya kita alatnya benda padat, suci dan kering tapi tidak mengangkat. Contoh yang tidak mengangkat apa? Batu akik ataupun kelereng, bundu. Itu kan benda padat, itu juga suci, itu juga kering, tapi tidak mengangkat. Atau daun pisang tidak bisa mengangkat walaupun suci, kering dan benda padat. Yang kelima adalah tidak terhormat. Yang seperti apa yang terhormat? Yang terhormat itu yang dimakan. Jangan sampai istinja pakai roti.